Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan kita lakukan kemarin hari. Banyak orang yang ketika merayakan kemerdekaan panjat pinang, padahal panjat pinang merupakan lambang penindasan. Banyak orang yang panjat pinang, apa manfaat yang diambil darinya? Aurat tersingkap, celananya melorot, kemudian banyak aspek negatif, banyak yang memakan korban jiwa. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan uraian khutbah dengan judul Hakikat dari Hijrah dan Kemerdekaan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum yang bersamaan, Tahun Baru Islam dengan kemerdekaan Republik Indonesia bersamaan. Tapi ingat, banyak orang yang salah kaprah tentang makna hijrah dan kemerdekaan yang sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan hijrah adalah berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, padahal bukan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hijrah hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Hijrah adalah muhajir. Orang yang hijrah yaitu man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah, yang meninggalkan, yang berpindah dari sesuatu yang dilaknat, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah menuju sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hijrah yang dimaksudkan adalah jika seandainya dulu kita bergelimang dengan dosa, mungkin dulu kita ahli maksiat, berbuat dosa noda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita hijrah, tinggalkan semuanya. Itulah sebabnya bulan yang pertama dari 12 kalender Islam, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bilangan bulan dalam kalender Islam yang diakui oleh Allah adalah 12. Maka kalender hijrah tersebut dimulai dari bulan yang pertama, yaitu Al-Muharram. Apa maknanya? Berasal dari kata haram. Muharram artinya majhul atau kalimat pasif yang berawalan di. Apa makna Muharram? Semua yang diharamkan oleh Allah maka tinggalkan segera. Itulah langkah pertama dari hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan, "Ustaz, dahulu saya orang yang sangat bergelimang dengan dosa, berzina, mabuk-mabukan, kemudian membunuh orang. Semua bentuk kabair, bentuk dosa besar saya pernah melakukannya. Apa yang harus saya lakukan untuk bertaubat kepada Allah, untuk istinaf, memulai kehidupan dari awal?"
Kemudian di sinilah para ulama mengatakan, kalau kita ragu ingin memulai langkah hijrah kita, kalau kita ragu ingin memulai langkah perubahan dalam diri kita, maka mulailah dari bulan yang pertama, yaitu Al-Muharram. Tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ada kita yang masih memakan riba, tinggalkan. Ada yang masih mengambil hak orang lain, anak yatim, tinggalkan. Ada orang yang masih luar biasa memakan sesuatu yang haram, memperanakkan uangnya, kemudian melakukan sesuatu yang haram, minum-minuman, berzina dan sebagainya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, innal 'abda idza aznaba wa taballahu alaihi. Seorang hamba jika berdosa kepada Allah kemudian dia bertaubat, Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan kita lakukan kemarin hari. Banyak orang yang ketika merayakan kemerdekaan panjat pinang, padahal panjat pinang merupakan lambang penindasan. Banyak orang yang panjat pinang, apa manfaat yang diambil darinya? Aurat tersingkap, celananya melorot, kemudian banyak aspek negatif, banyak yang memakan korban jiwa. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya. Bukan itu arti kemerdekaan. Makna kemerdekaan adalah bukan terbebas merdeka dari penjajahan asing, bukan. Maka makna merdeka adalah ketika jiwa kita, diri kita sudah terbebas dari jerat dan tipu daya syaitan. Itulah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya merdeka, tapi ketika bangun di waktu pagi masih memikirkan hutang yang banyak yang harus dia bayar. Banyak orang yang kredit kian kemari, kredit luar biasa. Banyak orang yang hakikat zahir sudah merdeka, tapi batinnya belum merdeka, masih yang memakan harta haram. Betapa banyak orang-orang yang mengaku merdeka, tapi anak yatim masih terlantar di sekelilingnya. Berapa banyak orang-orang yang mengaku merdeka, tapi banyak orang-orang miskin yang tidak makan di sekitarnya. Berapa banyak orang-orang kaya yang hartanya luar biasa, tapi tak dia infakkan untuk kemaslahatan umum, untuk masjid, untuk fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yang akan menuntut ilmu, belajar agama. Berapa banyak orang yang mumsikun, orang yang menahan hartanya, tidak menyedekahkannya. Bukankah dalam sebuah hadis sahih Nabi pernah mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? Setiap di waktu pagi ada dua malaikat malakan yaqulan. Ada dua malaikat setiap pagi, mereka mengadakan tangan kepada Allah sembari berdoa. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang menginfakkan hartanya ganti dengan yang jauh lebih baik. Malaikat yang kedua mengatakan, wa qala al-akhar, yang lain malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang menahan hartanya, tidak menyedekahkannya. Mereka mampu, uangnya banyak, hartanya bergelimang, rumahnya luar biasa, mobilnya mewah, tapi mumsik, memegang harta, tidak menginfakkannya. Apa kata malaikat? Ya Allah, berikan talafa, kebinasaan kepada mereka. Maka ingat kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dengar ada suatu hal yang luar biasa, sesuatu yang dipinjamkan untuk masjid. Tadi kami dengar banyak orang-orang yang meminjamkan hartanya kepada masjid. Ada tabungannya, ada emas istrinya, dia infakkan, dia pinjamkan, i'arah, dia pinjamkan untuk masjid. Yang penting bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh masjid. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang yang meminjamkan Allah dengan qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifallahu ad'afan katsira. Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut. Jelas dalam Al-Quran,
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah yudha'if, mudha'afah, lipat ganda yang besar dari Allah. Kita pinjamkan hari ini 5 emas kita untuk pembangunan masjid, untuk dimanfaatkan oleh umum, fasilitas-fasilitas masjid. 5 emas yang kita pinjamkan, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan yang kalian cintai. Apa yang kita cintai, itulah yang kita infakkan. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang memberikan yang terbaik kepada Allah, awadahu Allahu khairan minhu, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-muharram, tinggalkan semua yang haram. Bayangkan kaum muslimin, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dalam tabaqat al-Imam Asy-Syafi'i, dalam tabaqat biografi Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Subki, apa yang dinukilkan kisah Imam Syafi'i di dalamnya? Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa, luar biasa. Salah satu imam mujtahid dalam Islam. 4 ulama mazhab yang diakui mu'tabar, yang diakui sedunia. Bahkan Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Kenapa beliau begitu cerdas luar biasa? Maka jawabannya adalah ibu yang hebat di belakangnya. Ketika Allah mengatakan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ayyuma lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dalam diri kita, setiap darah yang mengalir dalam tubuh kita yang berasal dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya. Mungkin anak-anak kita payah menangkap pelajaran di rumah, mungkin anak-anak kita nakalnya luar biasa, mungkin anak-anak kita payah untuk dibina dan dididik. Apa sebabnya? Mungkin ada harta haram yang kita suapkan kepada mereka. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i kecil, ayah beliau wafat. Beliau yatim sejak kecil. Kemudian dikisahkan ketika beliau bermain dan berlari-larian di dalam masjid, kemudian wahuwa jau'an, kelaparan luar biasa, tak makan, tak ada makanan yang mau dimakan. Uang tak ada, hidup susah di waktu kecil, yatim, susah hidupnya. Tapi luar biasa seorang ibunya, Masya Allah. Ketika Imam Syafi'i berlari-lari di dalam masjid, kemudian ketika dengan keadaan perut yang sangat lapar, ada qit'atul khubz, ada potongan roti di ujung-ujung masjid, jendela ujung masjid. Kemudian Imam Syafi'i yang lapar ketika itu, beliau ambil potongan roti tersebut, kemudian beliau makan. Ketika Imam Syafi'i sedang mengunyah makanan, ja'at ummuh, datang ibunya. Apa kata Imam Syafi'i? Ibunya mengatakan, "Wainak ya ibni, mana engkau wahai anakku, di mana engkau?" Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Ha ana ya ibni, ini saya." Sambil mengunyah makanan. Kemudian ibunya bertanya, "Ma akalta ya bunai?" Apa yang kau makan? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, akaltu qit'atal khubz, saya memakan potongan roti karena lapar luar biasa. Kemudian ibunya kaget dan bertanya, liman dhalikal khubz, punya siapa roti yang kau makan? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wallahi la adri, saya tak tahu, yang penting perut lapar, ada potongan roti, tak tahu siapa yang punya, saya makan. Kemudian ibunya mengatakan, wallahi akhrij min fammi dhalikal khubz ya ibni, keluarkan dari mulut engkau, keluarkan, muntahkan. Kemudian bayangkan kaum muslimin, ditekanlah ulu hati dari Imam Syafi'i oleh ibundanya. Kemudian dia muntahkan roti-roti yang telah dia telan. Ini bukan haram, ini halal, syubhat, tapi karena kelaparan yang luar biasa. Ada roti yang tak tahu punya siapa, beliau makan. Tapi ibu yang luar biasa, enggan anaknya menelan sesuatu yang syubhat, bukan yang haram. Ketika dikeluarkan makanan tersebut, terbebaslah Imam Syafi'i dari makanan-makanan syubhat ketika itu. Apa hasilnya? Karena anaknya dijauhkan dari yang haram,
Maka ketika Imam Syafi'i tumbuh dewasa, umur 7 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Usia 10 tahun dia hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Usia 15 tahun dia menjadi mufti kibar ulama di Arab Saudi, di Madinah dan di Makkah. Apa buktinya? Itulah hasil jika kita meninggalkan yang haram dalam rumah tangga kita. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir, jika ingin mendapatkan syurga yang luar biasa, fikirkan dengan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah mencari ampunan Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Salah satunya adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di waktu sempit walaupun dan di waktu lapang. Sempitkah, lapangkah hidupnya, dia tetap menginfakkan hartanya. Karena memang begitu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min talas. Jika meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariah, pahala yang tetap mengalir meskipun jasad sudah dimakan oleh ulat. Dia wakafkan hartanya, 1 karpet di masjid. Kemudian dia wafat. Selagi 1 karpet tersebut masih dimanfaatkan untuk salat berjamaah di masjid, maka pahalanya akan tetap mengalir ke dalam kuburnya walaupun jasadnya sudah habis dimakan ulat. 1 lampu saja yang dia infakkan, maka selama itulah pahalanya tetap mengalir kepadanya. Tanah yang dilakukan oleh masjid, pembebasan lahan, kemudian dia infakkan hartanya 1 meter saja. Bayangkan, selagi tanah 1 meter tersebut masih diinfakkan, masih dimanfaatkan, masih digunakan, masih dilakukan masjid untuk melakukan amal saleh, maka pahalanya tak pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah pahala-pahala yang tak pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari kalau bukan investasi akhirat? Itulah yang menjamin kebahagiaan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.